Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meneruskan atau melanjutkan cerita Saridin di part 1 kemarin. Ya guys, kali ini saya hanya cerita singkat-singkat saja ya. Jadi kemarin saya bercerita itu sampai si Saridin mau ke arah selatan ke Parangtritis ya guys. Nah, dan lalu Saridin itu berjalan ke Parangtritis ke arah selatan terus. Dia setelah sampai ke Parangtritis, dia bertemu dengan seorang wanita cantik pakai gaun hijau, cantik banget guys. Ya itu namanya Dewi Samaran. Siapa itu Dewi Samaran guys? Dewi Samaran itu ya bisa dibilang sih dia ibunya Saridin sih. Bukan bisa dibilang ya, emang ibunya Saridin ya. Dia bertemu Dewi Samaran di sana. Lalu si Saridin itu tidak mau pergi dari situ guys. Dia ingin ikut ibunya itu Dewi Samaran itu ke laut guys. Nah, setelah dia pergi dari situ guys, nah itu sama ibunya itu dia disuruh jalan ke timur apa barat gitu guys. Maaf guys, saya lupa guys. Ya pokoknya itu disuruh berjalan sampai ketemu dan pondok untuk dia ngenyar. Ngenyar itu dalam bahasanya gimana ya guys ya? Bahasa Indonesianya itu belajar lah, dalam belajar, dia belajar. Nah guys, ya setelah itu dia sampai ke sebuah pondok. Ya pondok itu adalah pondoknya Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Oh guys, Sunan Kudus maksudnya. Itu dari Sunan Kudus, dipadepokan ke Sunan Kudus. Dia sampai ke situ. Lalu sama santri-santri yang lain itu dia dianggap sepele guys. Dia diolok-olok, kamu tahu apa, tahu agama gini. Saridin santai aja guys. Dia jawabnya gimana? Justru saya belum tahu apa agama, belum tahu apa-apa, makanya saya kesini untuk nanya atau belajar dengan Kudus. Nah akhirnya dipanggillah sama santri-santri yang lain, sampai santri yang lain, oke. Dan dipanggil sama santri yang lain itu si Sunan Kudus. Dipanggillah, lalu bertemu dengan si Saridin. Ditanya oleh Sunan Kudus, apa kamu kesini? Siapa nama kamu? Dari mana kamu asal? Lah, diinterogasi sama diinterogasi sih. Disuruh memperkenalkan diri lah sama si Sunan Kudus itu. Lalu setelah itu si Saridin, singkat cerita ya, si Saridin itu sudah diterima jadi muridnya Sunan Kudus di situ. Nah ini malah seru guys, karena di situ kan Saridin enggak buat ya namanya santri kan berarti di situ ya ada kegiatan ya guys ya. Ya suatu ketika itu ada kegiatan sih, disuruh sama Sunan Kudus untuk ngangsu air guys. Bahasanya ngangsu itu apa ya? Menimba air. Nah, menimba air dari sumur dimasukkan ke tempat tampungan air ya guys untuk mandi itu. Untuk itu santri-santrinya. Yaitu ada santrinya yang lain itu ada 4 guys, ada 4 dan sama Saridin itu 1 dari 5. Lah ember yang dibuat untuk apa tuh? Untuk menimba air itu, untuk menjaga itu cuma 4 guys. Saridin nggak kebagian. Nah, lalu sama teman-temannya itu disuruh menimba air, tapi dia nggak bagian itu lah. Nah, terus Saridin ngomong gini, gimana saya bisa nimba air? Orang embernya cuma 4 udah dipakai semua,
saya nggak kebagian gitu kan. Lalu salah satu temannya itu dia nyuruh Saridin itu sana pakai keranjang, guys, disuruh pakai keranjang. Kalau di logika kan enggak masuk akal ya guys ya, gimana kok nimba pakai keranjang, kalau di keranjang kan bolong-bolong guys. Nah, Saridinnya ditantang gitu, ya udah Saridin berangkat. Terus yang lucu guys, kalau Saridin bilang gini, kalau saya bisa langsung pakai keranjang ini, jatah makan kalian nanti malam buat saya semua ya. Saridin bilang gitu ke Saridin. Ya udah oke gitu sama yang lainnya. Ya bener aja guys. Nah Saridin itu nimba pakai keranjang itu guys, pakai keranjang. Di itu makan itu kok enggak borot gitu guys, nggak jatuh ke bawah lah airnya loh, bisa penuh guys. Yang juga apa itu namanya, penampungan airnya itu buat mandi itu penuh, bayangin aja guys. Dan terus si santai-santai orangnya itu pun dia heran kok bisa kencang badan. Akhirnya salah satu santrinya itu laporan ke Sunan Kudus. Sunan Kudus pun yo sedikit kaget lah, Saridin kok bisa kencang banyak langsung. Nah Saridin itu dipanggil ke sama Sunan Kudus. Saridin, apa bener kamu ngangsu air pakai keranjang gitu? Saridin ya leres. Kanjeng Sunan bener ya. Akhirnya terus diberi wejangan lah sama Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus itu gimana ya, merasa ilmunya itu disaingi lah, jadi bilang disaingi sama si Saridin sama muridnya. Ya namanya guru disaingi sama muridnya kan kayak ini nggak terima gitulah. Jadi bilang ya bukannya nggak terima, cuma ya itu bikin murid-murid yang lain itu loh, yang udah lama di situ kan kayak nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya gitu ya, kalau ilmu sama yang baru gitu loh, jadi bilang gitu ya kan. Makanya sama si Sunan Kudus ya diberi nasihat, diberi teguran, jangan ngata-ngata ilmunya. Sama Sunan Kudus diginiin apa kayak bukan kasih mantra sih ya, memperlihatkan sedikit ilmunya. Dia bilang gini, sejatinya air itu nggak ada, nggak kosong itu maksudnya gitu. Kosong beneran guys, dia gitu. Di mana itu di penampungan air itu kosong beneran. Tapi sama Saridin dia masa Kanjeng Sunan dilihat langsung sama Saridin penuhin lagi guys itu. Apa itu penampungan airnya itu buat mandi itu, penuhin lagi guys. Terus Sunan Kudus, oh iya Den, penuh lagi Den ya. Terus dia sama Sunan Kudus. Nah guys, itu diberi wejangan supaya tidak memperlihatkan itunya lagi kelebihannya, kalau bisa nggak enak sama yang lain-lainnya gitu kan. Terus si seperti Saridin dimaafkan. Lalu keesokan harinya guys, si Saridin ini bisa dibilang gabut guys, karena nggak diberi kerjaan sama nggak dikasih kegiatan sama si Sunan Kudus ini guys. Biasanya kegiatannya cuma yaitu nimba air, bersih-bersih di situ kan ya, karena bersih-bersih itu tugasnya wanita, si santri wanita. Nggak sih yang laki-laki itu misalnya air itu guys. Saridin nggak boleh air lagi guys, nggak boleh ngasuh air lagi sama si Sunan Kudus, diberi hukuman gitu. Nah, akhirnya si Saridin itu pas bisa dibilang gabut, mau ngapain. Nah, terus guys dia itu kayak di pembuangan air lah guys, misalnya habis mandi kan ada pembuangan air itu ya, sebenarnya ada got. Nah Saridin itu ada cari ikan aja di situ,
kalau di nalar guys, masuk got ada ikannya guys, got pun air ikan apa itu, padahal nggak ada yang sedikit guys. Terus si Saridin itu cari ikan di situ, alasannya nguras, dia kuras airnya, dia kuras, kok ada ikannya. Terus sama satu santri ada yang ke situ, santri kamu ngapain Din? Ini nguras apa ini, nguras ceren, dia bilang ceren got itu, nguras got ini biar bersih, kalau nggak ada nyamuknya, ini kan tertampung di sini udah lama daripada bikin penyakit, nah gitu kan. Nah, terus dia nguras loh, terus si temannya, kok ada ikannya Din? Terus ya ada, masa nggak ada ikannya, setiap air itu ada ikannya. Ya nggak ada yang taruh bibit kalau ada ikannya, kok bisa hidup di situ. Namanya got kan nggak bakal ada ikannya ya guys ya, kalau di nalar dengan logika ya guys. Nah, terus lapor lagi, santri-santri itu lapor lagi ke Sunan Kudus. Kanjeng Sunan itu di Saridin, masa got ada ikannya? Terus saya bilang, emang ada ikannya beneran? Ada Kanjeng Sunan, ikannya ada. Nah, terus si Kanjeng Sunan di situ, kamu ngapain Din? Cari ikan Kanjeng Sunan. Emang ada di situ gitu kan? Ada Kanjeng Sunan. Oh, bisa dibilang ini kan gotnya udah lama ya, udah lama. Kalau ikan lele, ikan itu, ikan wader, ikan nila itu paling ya ada lah. Coba deh, ada udangnya apa enggak? Itu sama Saridin ada udah Sunan. Coba mana gitu kan, ada Sunan Kudus. Loh, ada ternyata sama Saridin di gua itu dicari, ada beneran, ada banyak banget ikannya itu. Sama Saridin itu, dia ada banyak banget. Terus langsung dia saja, oh gitu ya. Padahal kan udang gitu kan jadi air asin ya dia. Ya ini ada udangnya, ada Sunan gitu. Ada udang gitu. Lalu si Saridin bilang gini, kan prinsip saya kan ya Kanjeng Sunan ya, kalau setiap ada air pasti ada ikannya Kanjeng Sunan itu. Saridin bilang gitu. Oh gitu ya. Terus si Kanjeng Sunan itu nyuruh istrinya yang Sunan itu ngambil apa itu, kendi air, suruh ngambil kendi air kan. Nah, terus ada kendinya itu, terus sama Kanjeng Sunan itu kendinya ditunjukin ke Saridin. Din, ini kan ada airnya, apakah ada ikannya Din? Terus si kawan itu si Saridin bilang nih, wonten Kanjeng Sunan, ada Kanjeng Sunan gitu. Mosok deh ikannya ada Kanjeng Sunan, padahal itu teko guys, kendi nggak ada yang isiin kan. Lalu dituangin ya kan, ada ikannya beneran guys. Ikannya kecil-kecil tapi ada guys. Terus Kanjeng Sunan, oh iya dia itu Saridin itu anak situ dia padahal pintar, bisa ngeliatin kelebihannya, tapi itu kayak baiknya nggak suka gitu loh. Ya bisa dibilang itu di zaman dahulu kayak gitu dianggap sombong gitu guys, dianggap sombong, ngeliatin kayak gitu dianggap sombong guys. Ya gimana lagi. Nah terus sama si Kalijaga itu ada satu lagi tantangannya buat si Saridin, itu ada satu lagi, yaitu sama Sunan Kalijaga itu Sunan Kalijaga. Nah itu aja, mohon maaf ya guys, mohon maaf gak fokus. Tadi di luar ada yang manggil, maksud saya itu apa itu Sunan Kudus ya, Sunan Kudus. Nah si Sunan Kudus ini ngambil kelapa guys, ngambil kelapa. Si
disuruh anu itu muridnya itu suruh ngambil kelapa guys, kelapa. Nah kalau di logika guys, ya kemungkinan kalau kendi adekannya masih ada yang ngisi ikannya, ya bisa aja. Tapi kalau kelapa guys, kelapa ngisi ikannya gimana guys, ya kan? Nah terus kelapa disuruh diutung kepada Saridin, Den, kata kamu setiap hari kata adekannya Den. Iya Kanjeng Sunan. Nah, terus kelapanya itu disuruh mecah sama muridnya. Coba ini pecah kelapanya. Terus dipecah kelapanya. Ada ikannya banyak. Kalau 20 ikan ada itu di dalam kelapa kecil itu. Lalu bayangin aja, di dalam kelapa kecil ada ikan. Nah singkat cerita, ya si Kanjeng Sunan karena merasa ilmunya itu hampir tersaingi lah sama si Saridin, ya bisa dibilang malu sama murid-murid yang lain ya. Dia ngajarin murid-murid banyak, diajarin semuanya, gak ada yang bisa sampai kayak Saridin dulu lama. Saridin baru aja udah kayak gitu, ya kan dia merasa tersaingi ya. Lalu si Kanjeng Sunan Kudus itu bilang gini, Saridin, kamu sekarang udah tamat belajar di sini. Sekarang kamu harus keluar, tidak boleh nginjek tanah Kudus lagi. Itu Saridin, kenapa? Karena kamu sudah tamat. Nah, terus disuruh pergi sama Sunan Kudus. Nah, akhirnya si Saridin itu pergi, dikejar-kejar ya sama murid-muridnya itu, suruh pergi, sedang bisa dibilang diusir. Lalu si Saridin ini berpikir gini, kalau saya nggak boleh nginjek tanah Kudus, berarti saya harus belajar di bawah tanah atau tidak nginjek tanah. Nah akhirnya guys, si Saridin ini ya mau ya gagal jorok ya guys ya. Saridin ini masuk ke dalam kakus guys. Kakus itu bisa dibilang gimana ya, itu kalau zaman dahulu itu kayak WC, tapi WC nya itu kayak sumur ya kan, sumur terus atasnya dikasih kayak tongkrongan gitu guys. Jadi langsung turun ke sumur itu guys, anunya apa itu, kotorannya itu guys, tinjaknya. Terus si Saridin itu masuk ke dalam itu guys, ke dalam tinja itu guys. Namanya orang sakti ya. Nah, langsung dia berdiri di atas tinja itu guys. Tinja itu apa guys? Saya bilang guys ya, di atas tali itu guys. Nah suatu ketika si istrinya Sunan Kalijaga ini, itu Sunan Kalijaga ini lah, jadi lagi boker ya guys ya, boker, lagi buang air besar lah di situ, buang air besar di situ. Nah terus kok lalu dia bilang apa itu, lah bokongnya ya guys ya, maaf ya guys ya, bokong itu ada yang dul gitu. Nah, padahal yang dulu di bawah itu Saridin ya, karena Saridin di dalamnya guys ya, di dalamnya ya kena maaf ya, kena kotorannya ya, itu dia dul gitu. Nah, terus lari si siapa itu, si Nyai Sunan itu lari. Lalu itu ada orang di situ lah. Pada singkat cerita, pada akhirnya dibongkarannya itu, kakusnya itu dibongkar sama si Amur Sunan Kudus, dibongkar. Nah setelah dibongkar, ternyata Saridin. Saridin kan udah beberapa hari ya di dalam situ ya, sekitar 2 hari lah di situ. Terus bongkar, ternyata keluar Saridin. Dan Saridin keluar ya kan, dan keluar itu nggak ada yang paling dekat baunya, santanya baunya. Nah terus singkat cerita akhirnya si Saridin diusir dari tanah Kudus.
Nah, terus sama Sunan Kudus ditanya gini, kamu kan nggak boleh nginjek tanah Kudus ya. Nah, sejatinya saya nggak nginjek tanah Kudus ini, Kanjeng Sunan. Saya berdiri di atas ninja, di atas kotoran itu, cuma nggak di atas tanah. Itu sama aja Saridin. Terus nanti kamu rasanya sudah marah banget ya, diusir itu, kalau nggak diusir dibunuh, bukan mau dibunuh, udah dibawain pisau, bawain tombak itu. Lalu Saridin lari ya, lari tapi baunya Saridin itu sampai 7 hari 7 malam lebih itu nggak hilang di situ, di Kudus itu nggak hilang. Lalu akhirnya sama siapa itu Sunan Kudus itu didoain apa akhirnya bisa hilang baunya. Ya, singkat cerita, terus Saridin sampai ke sebuah kayak kali gitu ya, kayak sebuah kali gitu. Nah di situ Saridin bersih badan karena itu jauh dari orang lah, dia bersihin badan ya, dia lari ke pasar itu aja, nggak ada yang deketin. Nah, lalu datanglah Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Kalijaga memberi wejangan, kenapa Den kamu kok bisa sampai kayak gini? Nah, langsung aja ditanya gitu, padahal sini Sunan Kalijaga udah tahu, tapi ya dia nanya, Sunan Kalijaga, saya diusir dari Sunan Kudus karena saya bisa dibilang menunjukkan kelebihan saya, padahal itu kan ya bukan saya yang mau gitu kan. Si Saridin itu Kalijaga, mana ada deh guru yang mau disaingin sama muridnya, bukan disaingin ya deh. Ya bisa dibilang kan kamu kan murid baru di situ ya kan. Ya si Sunan Kudus Semara, dia tidak mau disaingin sama murid-murid yang udah lama di situ, yang udah diajar sama Sunan Kudus selama di situ. Si Sunan Saridin, berarti sejatinya itu saya itu salah, Kanjeng Sunan sampai Kanjeng Guru sejati ini. Dia manggilnya guru sejati ya Sunan Kalijaga. Ya kamu salah deh. Nah, terus apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Terus saya juga cerita si Sunan Kalijaga itu menyuruh si Saridin ngambang di lautan menggunakan dua batok kelapa itu. Nah, terus di tengah perjalanan untuk mencari batok kelapa itu, dia bertemu dengan penjual legen. Legen itu kayak air gula, air manis gitu lah ya dibilang. Nah, bertemu dengan penjual legen. Lalu si penjual legen itu menawarkan anunya itu legennya itu, air legennya itu kalau ke Saridin padahal nggak bawa uang di situ, dia iya aja. Saridin itu iya aja. Yang ditawarin sampai habis itu diminta Saridin. Terus diminta uangnya sama Saridin, enggak, saya nggak punya uang, kan Anda yang menawarkan, saya kan nggak disuruh beli. Terus udah coba gitu, tapi kalau udah terus si jelagan itu ya kalau udah beli yang bayar, udah minum yang bayar gitu kan si penjual agen itu. Nah singkat cerita, terus si penjual agen itu marah-marah kan, lalu sama Saridin ditinggal lari, terus si anunya dikasih daun, kan biasanya pakai itu bambu dikasih daun. Nah terus si penjual leganya itu pulang tapi dia masih mengingat namanya Saridin tadi bilang gini, itu bukan pecah aja, itu apanya itu bambunya pasti banyak kok, itu udah bayaran saya ada di sana gitu kan, dia bayarnya di sana gitu. Nah akhirnya sampai rumah
sampai rumah dipecah gitu, dipecah bangunnya beneran minta emas banyak sekali tuh. Akhirnya si penjual kayak dicari nyari si Saridi itu sampai ketemu. Nah, tanpa dia cari baru keluar rumah, Saridi udah di rumahnya situ, ke situ karena dia cari pohon kelapa. Ternyata pohon kelapa itu punyanya si penjual agen itu. Nah akhirnya si penjual agen itu terima kasih ya, karena udah ada emas banyak banget ya. Lalu petikin buah kelapanya, buah kelapa dipetikin 2. Lalu si cerita setelah dapat pohon kelapa ya, dia ninggalin itu penjual agen itu. Lalu dia melarikan diri di laut Gandu menggunakan 2 kelapa yang ditaliin, lalu dibuat leher gini kan, hal gini itu dari 2 gini. Jadi dengan kapal kowe ojo nganti pisah siji karo liyane, nek nganti pisah nyawaku sing bakal ilang. Jadi bilang gitu. Kalau si kelapanya itu sudah bisa, ya dia nggak ada larung kelapanya lagi. Kelapanya orang tenggelam, nggak dicari di larung itu. Tapi namanya orang sakti, kalau orang kayak gitu ya nggak bakal bisa lah. Cuma leher dorong yang buat gini kelapa. Nah kaki kita gimana? Nah itu kita cerita itu sampai situ guys. Dan akhirnya teruskan lagi, dia akhirnya bertemu dengan sampailah dia ke daerah Kalimantan yang dulu tuh namanya lupa saya guys, itu daerah Kalimantan lah situ. Lalu akhirnya dia menikah mempunyai anak, dan akhirnya dia bahagia di situ. Dari dia itu akhirnya bahagia, setelah melakukan bahagia dia bahagia di situ. Ya begitu guys. Terus singkat ceritanya guys, ada kesalahan atau ada apa ya, saya mohon maaf sekali ya, namanya orang itu tidak luput dari kesalahan ya guys ya. Hanya berita sedikit kalau ada kesalahan apapun ya mohon maaf. Kalau ada yang saya tidak tahu ya saya mau tidak tahu nanti kan. Nah, itu guys. Nah ini sekian dari part 2 ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Dukung terus channel ini guys, biar terus berkembang ya, untuk berita cerita yang lain. Anda komen saja, merekomendasikan saya bercerita tentang apa ya, supaya channel ini maju berkembang. Oke guys, terima kasih ya. Saya habis guys, terima kasih, see you next video, thank you very much.